Baik, ini adalah tutorial untuk penggunaan harian. Jadi, nanti untuk setiap hari kita menggunakan Vivid, cukup dengan, 2 kali absen setiap hari untuk di SD, kecuali apabila dia satu shift saja maka cukup 1 kali. Nah, adapun nanti penggunaannya, ini untuk interface-nya berbeda ya nanti ya, dengan punya kawan-kawan karena ini, untuk halaman depan yang admin, karena ini akun, Ana itu adalah admin bukan wali kelas. Nah, jadi punya antum nanti ada wali kelas. Jadi untuk Vivid sendiri itu ada berbagai macam, ada yang dari guru, wali kelas, admin, juga ada kepala sekolah, ada ketua lembaga dan lain sebagainya. Jadi masing-masing itu fiturnya ada yang berbeda. Jadi ada yang terbuka, ada juga yang dikunci. Nah, baik yang pertama, nanti silakan kawan-kawan, buka bagian absensi, itu yang di bawah, yang di tengah warna, biru. Nah, nanti ini kebetulan Anda sudah tadi ada mencoba. Nah, jadi nanti setelah datang silakan tekan absen masuk. Nah, ini lokasi, nya langsung kelihatan ya, sedang berada di mana, dan ini kita GPS harus nyala. Nah, lokasinya harus nyala. Jadi setiap absen nanti, otomatis aplikasi ini akan melacak keberadaan kita selama kita berada di sekolah, dan ini terlihat oleh yayasan. Nah, lalu tekan submit. Nah, maka sudah masuk absen. Nah, di sana terlihat jam 16.21 tanggal sekian berada di Saranghalang ya. Ini kebetulan untuk hari. Nah, nanti untuk logout-nya adalah itu ada yang digeser. Nah, silakan geser ke kanan untuk logout. Nah, oke lanjut untuk penggunaan harian. Nah, biasanya kita menggunakan harian itu ada 2, yaitu absensi dan juga nilai. Nah, kita mulai dengan absensi dulu. Nah, nanti silahkan pilih kelasnya. Nah, karena ini sebagai contoh, nanti mungkin Anda mencontohkan menggunakan kelas, nah kita lihat dulu ya. Nah, misalkan langsung klik aja tulis namanya Habibie, langsung muncul 2 kelasnya. Tapi untuk sekarang Anda mencontohkan dari yang rumah tahfiz saja, karena ada data-datanya lengkap. Nah, itu ada halo Kohana di rumah tahfiz. Kita tekan. Nah, untuk sekarang kosong ya di bulan ke-7. Nah, tapi jika kita buka di bulan sebelum-sebelumnya, maaf, mungkin bulan 2 ya, bulan 2. Nah, ada absensi atau bulan 1. Nah, ini biasanya nanti akan terekap sendiri setiap bulannya. Nanti ada, kalau dari admin, dari lembaga, nanti ada fiturnya berbeda yaitu merekap. Jadi otomatis apa yang kita masukkan langsung terekap jadi satu file. Nah, ini pilih tanggalnya, tekan tanda tambah biru di bawah ya untuk, absensi, pilih tanggal. Setelah itu cek oke. Nah, maka muncullah nama santri-santri kita. Nanti antum masukkan apabila dia hadir maka tidak usah diubah. Apabila dia izin maka ketik izin. Nah, antum juga bisa menulis keterangannya izinnya karena apa. Misal keluar kota. Lalu tekan simpan. Nah, setelah itu misalkan lagi, alfa atau tidak ada keterangan, maka silahkan tulis apa keterangannya, misalkan tidak ada, kabar misalkan. Lalu sakit, misalkan sakitnya demam misalkan ya. Nah, kita tulis misalkan demam. Nah, lalu simpan. Nah, ini semua yang kita masukkan ini akan terekap. Nah, jadi nanti bertulis, ada tulisannya, yang hadirnya ada berapa, yang hadirnya tidak berapa. Nah, untuk menggantinya bisa ubah absen atau hapus absen di titik 3 yang di sampingnya. Oke, itu dulu mungkin buat, absensi. Nah, untuk absensi sendiri, baik guru dan santri itu akan terekap langsung di, layar depan Vivid nih untuk siswa. Jadi langsung terlihat
nanti ada berapa anak yang hari itu tidak hadir. Nah, dan juga keterangannya. Nah, bisa kita buka. Ini apabila ada fotonya, maka nanti ada muncul fotonya ya. Makanya nanti apabila sudah ketemu santrinya, mohon difoto. Nah, terus juga guru juga ada. Mungkin di punya antum nanti tidak ada. Nah, langsung kelihatan di mana kita berada. Nah, langsung kelihatan dari jam berapa sampai jam berapa, lokasinya di mana. Jadi mohon nanti diperhatikan benar-benar untuk kawan-kawan, untuk selalu melog out apabila sudah selesai. Oke, masuk ke fitur yang kedua yang biasanya kita gunakan, yaitu adalah nilai untuk guru biasanya. Nah, kita buka. Nah, sama, pilih kelas dulu. Ada tahun ajaran, semesternya, kelasnya kita pilih. Nah, ini kan ada 2 kelas kemarin. Nah, pilih 1 misalkan. Nah, lalu pilih jenjangnya. Misalkan karena ada tilawati 6, sana maksudnya tilawati 6. Nah, lalu picik cari. Tekan cari. Oke. Nah, karena masih belum ada, maka masih kosong. Karena ini masih belum ada. Nah, untuk contohnya mungkin Anda ganti aja ke kelas di rumah tahfiz supaya ada bayangan nanti. Sebentar. Tidak ada ya. Nah, ini ada tahun ajarannya. Ada ganjil genap. Coba Anda bukakan dulu untuk yang rumah tahfiz. Nah, ini adalah rekap harian belajarnya. Dan ini nanti dengan satu klik saja dari yayasan bisa langsung mendapat rekap selama 1 bulan dari pembelajaran yang kita laksanakan. Jadi langsung terlihat. Nah, ada nilainya. Nah, ada jenisnya, ada keterangannya, ada tanggalnya, dan lain sebagainya. Dan ini bisa disaksikan oleh Abi juga dari Biro Tahsin Tahfiz, dan juga bisa juga dari orang tua. Tapi orang tua interface-nya terbatas, yaitu hanya terbatas untuk anaknya saja, prestasi dari anaknya setiap hari. Hafalannya sudah sekian, dari mana. Nah, seperti itu. Nah, contoh ya, kita contohkan. Kita ambil dari yang tahun ajaran baru saja. Oke, nah ini kosong. Jadi silakan nanti tekan tambah. Nah, untuk setiap hari itu. Nah, jenis nilai itu dipilih adalah nilai harian. Nah, nilai harian. Lalu keterangan antum tulis untuk tilawati. Jadi untuk satu halakoh itu biasanya 2 laporan. Nah, yang pertama adalah tilawatinya. Peraganya halaman berapa? Misalkan halaman 1 sampai 4. Lalu baca simaknya halaman 1 misalkan. Dan presentasi kelancarannya hari itu adalah 70% misalkan. Berarti kalau apabila 70% itu naik ya. Tapi ini tergantung kebijakan antum. Kalau menurut antum apabila sudah 70% ternyata pengen ditahan dulu, gak usah naik, ya gak apa-apa, lebih bagus. Tapi kalau dari tilawati 70% itu artinya naik. Misalkan 10 yang lancar ada 7, 3 tidak lancar, maka boleh naik. Nah, tapi kita usahakan yang 3 itu jikalau kita naikkan, yang 3 itu mohon diberikan bimbingan atau di bagaimana supaya bisa mengejar ketertinggalannya. Baik, silahkan nanti antum tulis ya. Keterangan sudah, lalu picik simpan tadi. Nah, nanti antum tulis nilainya berapa. Dan di sana juga bisa ditulis keterangannya. Hari itu anak misalkan mat lazimnya sering tidak dipanjangkan atau kurang panjang. Silahkan ditulis catatannya. Dan ini nanti catatan ini nanti bisa terlihat oleh orang tua dan juga guru ataupun dari pihak yayasan yang melihat. Nah, lalu tekan centang. Nah, sudah tersimpan ya. Nah, untuk melihat bisa tekan. Nah, kelihatan.
Apabila ingin melihat keterangan bisa klik yang warna kuning. Nah, kelihatan keterangannya. Nah, gitu ya. Nah, lalu itu adalah untuk tilawati. Nah, bisa diubah, bisa dilihat, bisa ubah keterangan juga untuk judulnya. Dan juga bisa kita apabila ada kesalahan bisa ubah nilai. Ya. Baik. Nah, selanjutnya ada juga hapus kalau misalkan ada kesalahan. Nah, lalu yang selanjutnya adalah tahfiz. Jika hari itu ada hafalan bertambah atau ada murajaah, silahkan tulis. Nah, hariannya ziyadahnya atau hafalan baru, misalkan Quran surah apa ya, Abasa misalkan ayat 1 sampai 3. Oke. Lalu murojaahnya Quran surah Asy-Syams sampai dengan Al-Lail misalkan. Nah, sudah, lalu picek lanjut. Nah, sekarang kita isi nilainya. Berapa misalkan kurang lancar 60 misalkan, bisa antum kasih keterangan Ananda untuk ayat kedua dan ketiga kurang lancar misalkan. Nah, di bagian keterangannya nanti bisa ditulis di bagian keterangannya ya. Nah, dan seterusnya. Oke, setelah itu tekan centang. Nah, maka selesai sudah untuk laporan kita untuk satu shift itu, untuk hari itu. Nah, setelah selesai mengajar, jangan lupa untuk log out nanti. Nah, jangan lupa untuk ditekan absensi, lalu tekan geser yang warna merah, sidik jarinya, geser untuk logout. Lepas. Nah, maka tercatatlah kita dari jam 16.21 sampai dengan 16.32 itu berada di sarang halang dan seterusnya. Nah, itu ya untuk tutorial kita setiap hari. Nah, itu dulu. Terima kasih.